Ya, oke, sore guys. Bikin video lagi ya akhirnya. Agak ini ya, agak ngebug nih. Apa namanya? Jarang banget skip-skip bolong-bolong gitu ya. Oke, apa namanya? Nanti malam ada NFT gitu ya. Jadi kemungkinan bakalan seru marketnya gitu ya. Jadi sebelum sebelum apa namanya? Marketnya gerak gitu ya pas NFT nanti malam, eh sekilas gue mau ngasih tahu planning gua gitu ya untuk nge-trade. Tapi sebelum itu tolong di like ya sama di subscribe buat yang belum subscribe. Kemudian yang baru nonton, gua harap sih kalian bisa nonton video gua yang lain supaya apa namanya, dapat informasi yang mungkin miss dari video yang kali ini gue buat gitu ya. Kenapa gitu. Nah, kita mulai dari time frame gedenya dulu. Sekilas gitu ya kalau dilihat ini kan kita udah tahu kalau marketnya itu masih turun gitu ya. Kenapa turun? Karena ya ini ya, dia kan ini anggap ini swingnya terakhir, kemudian dia putus ke bawah, udah di break, sekarang dia bikin swing, sekarang dia bikin swing lagi. Artinya apa? Eh, kita dapat apa namanya? Kita dapat gambaran kalau misalnya hari ini gitu ya, kalau misalnya marketnya mau nerusin penurunan sampai sini lagi gitu ya untuk ngetes support terakhirnya, berarti kita ada kesempatan untuk ambil sell di kenaikan yang bakalan mungkin terjadi di gold gitu. Nah untuk NFT nanti malam, setahu gua itu forecastnya lebih kecil dari aktual bulan lalu. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil, ada potensi gold itu harusnya bakalan naik. Ya, kita lihat dulu candle daily-nya ini. Kemarin itu dia ditutup dengan candle bearish, dan kenapa dia bearish sekarang ini ketahan? Ini posisinya itu ada di apa namanya? Di mid dari supply dari trendline, bukan trendline, dari time frame besar gitu ya, dari penerusan movement yang sebelah kiri ini. Oke, jadi biasnya harusnya marketnya akan terus turun ke bawah sampai ke bawah sini, kemungkinan 1850 target berikutnya ya. Tapi itu kan jangka panjang. Untuk NFT doang nanti malam kita lihat di time frame 1 jam. Time frame 1 jam itu ada apa gitu ya. Kita lihat gerakannya atau bentukannya. Oke. Uh, ini penting ya, level ini penting, dan sepertinya udah di tap kemarin gitu ya, sepertinya udah di tap kemarin waktu penurunan gitu ya. Terus ini swing terakhir sebelum ada momentum kenaikan ya, ini swing terakhir sebelum ada kenaikan. Mungkin gue salah ambil candle, ambil ininya. Ini swing terakhir sebelum ada kenaikan, jadi dia breakout naik ke atas ya. Ada apa di H1? Ya kita punya resisten di sini 1950. Kemarin nggak ke-trigger gitu ya, nggak ke-tap sama sekali, tanggung banget. Artinya apa? Ini adalah swing yang akan kita pakai untuk hari ini, malam ini lebih tepatnya, ya. Jadi, plannya apa? Karena internal structure-nya atau ikut-ikutan di YouTube gitu ya, karena strukturnya ini sekarang ya, kalau gue gambarin gitu ya, ini swing terakhir, ini high-nya, kemudian dia breakout, ini sekarang lagi bikin high gitu ya. Asumsinya dia akan berhenti di mana? Harusnya di sekitaran sini, baru dia akan turun dan ngambil liquidity atau order di sini, dan habis itu eh, dia bakalan naik ke atas. Jadi dari sini dia tap sini ya. Gerakannya sampai mana? Kita proyeksiin ya, kita proyeksiin. Sementara kita cek dulu kalau memang dia beneran naik gitu ya. Ini adalah swing yang kita pakai untuk hari ini, dan dia udah mantul dari istilahnya yang gue bilang ini adalah special zone yang gue marking. Kenapa beda sendiri di
Fibo line-nya ya. Kenapa dia beda di sendiri, dan dia sekarang habis mantul dari zona spesial yang gue marking gitu ya. Kalau ini gue bilang ini adalah base-nya gitu ya. Ini base dan sekarang dia udah mantul dari base. Kemungkinan kalau misalnya kita ambil lagi time frame yang lebih kecil gitu ya, di M15 kita bisa ngelihat ada struktur lain gitu ya, ada struktur lain. Posisinya ini kita lihat ada resisten terakhir ya, resisten terakhir yang kemungkinan bisa di-retest sama market dan itu cukup mudah harusnya. Jadi kalau misalnya kita ambil swing terakhir terdekat ya, swing terakhir terdekat dari market untuk malam ini, kemungkinan ini gua hapus dulu VIB-nya biar kelihatan. Jadi ini kenapa gue marking ini kita ganti warna jadi hijau. Oke, karena dia naik gitu ya. Dan kalau misalnya kita ambil struktur terakhirnya dari powernya, bisa dilihat ya, ini swing terakhir ya, ini swing gitu ya. Ini turun, dia naik, tapi nggak kuat naik untuk patahin resisten yang sebelah sini gitu ya, dan dia sekarang turun nge-breakout dari supportnya yang terakhir sampai sini ya, dan sekarang dia lagi naik ke atas. Naiknya sampai mana? Jadi kita ambil swing terakhirnya untuk di M15, berarti dari sini kita ambil sampai sini ya. Sebentar lagi dia nyampe ke zonanya gitu ya, sebentar lagi dia nyampe di zonanya di sini. Tapi eh, zone ini tuh apa ya, kurang bagus untuk kalian ambil sell gitu. Kenapa? eh Apa sih namanya, kalau misalnya di sini nggak ada swing yang penting, istilahnya dia itu ubek-ubekan aja di sini, kayak bikin kayak gini, kemudian dia breakout, dia naik lagi, dia breakout gitu, terus dia balik lagi masuk, kayak gini, itu akan lebih bagus ya, akan lebih bagus. Tapi sayangnya dia ini ada struktur gitu, bisa dibilang ada momentum market yang mancing pergerakan si gold untuk malam ini harusnya. Kemarin ini kayaknya news deh ya. Ya. Dan powernya yang dari kenaikan di sini sampai ke sini, dari bawah sini sampai ke sini, dia reject sampai ke bawah sini gitu ya. Tapi nggak kuat turun. Dia kan mau berusaha naik nih, kemudian nggak bisa matahin support terakhirnya, di mana ini adalah zona demand dari time frame yang lebih besar, dan dia nggak bisa tembus ya, dia nggak bisa tembus dari demand yang gue marking di special zone Fibo gua gitu. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan kalau misalnya newsnya efektif dan hasilnya itu memang sesuai dengan forecast, maka ada level yang menarik untuk kalian bisa nge-sell, yaitu di harga sini. Ini harga kalian bisa sell limit untuk ngambil order nanti malam di 19.50 sampai 19.53. Ini adalah target movement gold kalau dia naik. Yang di dalam sini kalian harus nunggu ada candle yang ngebalikin posisinya. Berarti di sini merah gitu ya. Habis itu let's say gini. Oke, gini lah. Sama gedenya apa enggak gue nggak tahu. eh Gini. Nah, ada candle yang ngebalikin posisinya si momentum ketika dia nyampe di zone. Dua candle ini sudah cukup untuk kalian konfirmasi entry. Ya, dipingin deh. Ya, enggak kelihatan. Bentuk candle kayak gini di zone yang gue marking atau di zone menurut gue penting gitu ya. Ini cukup untuk kalian ngambil posisi 50 sampai ya 50 pips lah, 100 pips bisa dapat gitu. Kalau kalian nunggu, bener-bener nunggu ada flip di dalam zone yang jadi target kenaikannya gold sekarang gitu. Tapi kalau misalnya si gold ini justru malah turun gitu ya, asumsinya gold ada power, eh zone berikutnya untuk kita bisa buy itu ada dua, ini clear
bersih, nggak kenapa-napa, ini belum di-tap sama sekali sama marketnya, ya, ini belum di-tap sama sekali sama marketnya. Yang kedua, kalau misalnya dia beneran nerusin pergerakan di time frame yang lebih gede tadi di 1 jam gitu ya, pergerakan yang lebih gede tadi di 1 jam, sorry di daily ya, di daily, kalau misalnya dia nerusin pergerakan turunnya gitu ya, karena dia posisinya berada di special zone dari Fibo besar gua di sini. Nih, perhatiin ya. Nah, dia udah nge-tap gitu dan sekarang lagi perjalanan turun. Bukan berarti dia akan turun terus ke bawah, pasti ada naiknya, dan naiknya itu 50 pips lebih. Jadi tinggal kita cek di time frame yang lebih kecil di M15-nya. Kalau di dalam sini juga ada rejection, candle yang kayak tadi gitu ya. Di dalam sini ada candle yang warnanya sama persis. Sama persis. Aku geser dulu. Gimana gesernya? Kalau di sini nanti dia reject duluan malahan gitu ya. Berarti warnanya merah. Oke, merah. Jadi ini candle konfirmasi yang kita butuhin untuk malam ini marketnya. Baik di dalam sini gitu ya, artinya di sini nanti dia sideways bla 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 gitu ya, nge-sideways terus sebelum news. Habis itu disentak naik atau disentak turun gitu ya. Dua candle bentukan begini di mana ini jadi resisten terakhir gitu atau jadi dia candle terakhir high-nya, kemudian ada flip di situ atau di bawah sini ada candle yang paling low gitu ya, paling bawah di area zone ini, kemudian dibalik dengan candle warna merah, candle warna merah sih, candle warna biru gitu ya, dia naik ke atas lagi, artinya ada dua skema yang akan kita entry nanti malam. Pertama, kalau ini breakout, kita hanya akan nge-sell di daerah sini, ke bawah sini, dan dia akan bikin penerusan naik gitu ya, untuk nyampe ke 1970 seperti gue bilang. Yang kedua, kalau misalnya zone ini bekerja gitu ya, zone ini bekerja, maka targetnya adalah dia itu dari sini, dia akan turun ke bawah sini, dia naik lagi ke sini, kemudian dia nerusin sampai ke bawah sini. 1930 ya. 19.30. Jadi untuk planningnya gitu ya, untuk planningnya nanti malam jangan entry di mid zone kayak gini gitu ya. Jangan entry di mid zone sini karena apa ya? Kalau misalnya dia flip naik ke atas, kalian SL-nya kebanyakan gitu. Kalau kalian flip di entry-nya sell gitu, dia naik ke atas, SL-nya kebanyakan. Kalian entry buy untuk nyampein ke sini, ternyata marketnya turun duluan, flip-nya kalian lumayan. Makanya kalau misalnya gue nemuin ada zone kejepit gitu ya, ada zone kejepit antara dua potensial zone, ya gue nggak akan entry di mid zone. Jadi gue bakal nunggu beneran mendekati gitu ya, harga mendekati zone gitu di sini misalnya. Nah baru dia turun ke bawah. Ini yang gue apa namanya lebih gue tungguin sih daripada gue maksain untuk kayak wah kayaknya bisa naik nih sampai sini. Tapi nggak ada konfirmasinya, agak bahaya gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya zone ini bertahan gitu ya, bisa nahan harga untuk malam sampai dengan news nanti gitu ya, berarti di mana di dalam zone ini dia gini-gini aja nggak jelas gitu ya, nggak ada breakout, nggak ada apa, ya mending ditinggalin dulu sampai dapat pastinya gerakannya itu gold dia beneran turun sampai sini, baru kita persiapan untuk ngambil buy untuk nembak sampai ke sini. Atau apa namanya, kalian nunggu dia nyampe sini, dari bawah sini dia pelan-pelan naik sampai sini, dan disinilah kita baru pelan-pelan nyari sell gitu dengan candle konfirmasi tadi ya. Jadi plan untuk NFP nanti malam ada kalau kalian mau ngebuy itu masuk di 1940 sampai dengan 1935 ya. Kalau kalian mau nge-sell, sell areanya itu ada di 1953 atau 55 sampai dengan 1950. TP-nya 100 pip maksimal. Ya, itu aja. Jangan lupa di like video ini dan di share ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh apa sih namanya, patokan untuk entry.
ya minimal nggak kejebak gitu di mid zone dari movement marketnya gitu aja. Thank you.